Di balik tiap klik dan scroll yang Anda lakukan hari ini, ada pertarungan besar yang sedang terjadi. Bukan soal fitur baru, tapi soal kendali atas data, teknologi dan masa depan bangsa ini. Lantas, apakah kita hanya sekadar pasar atau bisa jadi produsen teknologi digital yang berdaulat? Bloomberg Technos Podcast, Technozone bersama Pandu Sastrowardoyo. Selamat datang di Bloomberg Technos Podcast Technozone. Nama saya Pandu Sastrowardoyo, co-founder dari Asosiasi Blockchain Indonesia dan beberapa perusahaan teknologi yang berfokus pada kedaulatan digital. Nah, salah satunya adalah sebuah jejaring sosial terdesentralisasi yang saya dirikan di Amerika Serikat untuk mengembalikan kendali platform kepada komunitas dan individu. Hari ini kita akan membahas topik yang semakin relevan ini, yaitu kedaulatan digital. Apakah kita benar-benar memiliki kendali atas data dan infrastruktur digital kita? Ataukah kita masih bergantung pada teknologi asing? Bersama saya hadir 3 narasumber istimewa, Bapak Onowe Purbo, pionir internet Indonesia yang telah lama memperjuangkan akses teknologi yang merata dan terbuka bagi masyarakat. Mbak Rawin Shah, aktris dan entrepreneur yang kini menjabat sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, bidang kemitraan global dan edukasi digital. Beliau bertugas memperkuat kemitraan global dan mendorong edukasi digital di Indonesia. Selanjutnya adalah Irfan Pratama, CEO dan co-founder dari Awanyo, perusahaan teknologi lokal yang meraih penghargaan 1 Indonesia Awards 2024 atas kontribusinya dalam membangun platform cloud dengan TKDN tinggi untuk mendukung kedaulatan data nasional. Terima kasih, halo. Oke, kita mulai diskusi ini, kita coba gali lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya ini yang mungkin masih rada asing ya bagi kebanyakan orang, kedaulatan digital. Apa sih definisi kedaulatan digital? Kita mulai dari Irfan dulu. Kedaulatan digital itu apa konsepnya? Oke, kedaulatan digital itu sebuah cita-cita ya. Cita-cita atau konsep besar bagi Indonesia maupun negara-negara lain. Itu sebenarnya konsep teknologi sovereign adalah di mana kita bisa menjaga mulai dari data, kedaulatan data, terus kemudian kedaulatan infrastruktur, kedaulatan operational, kedaulatan software, itu semua resides di Indonesia. Sebenarnya kalau kita ngomong residensi dari sebuah teknologi itu bukan wadah awal atau fondasi awal untuk digitalisasi yang berdaulat. Tapi sebetulnya yang menjadi lebih penting adalah ini kedaulatan digital bukan cuma data residensi, tapi data ownership, data processing, semua dilakukan oleh Indonesia melalui software-software yang dari Indonesia dan tentu aja residensinya itu di Indonesia. Nah, jadi kedaulatan data bukan sekedar jargon, tapi ini merupakan cita-cita kita bersama gimana caranya Indonesia itu punya teknologi yang berdaulat gitu sih kalau menurut saya. Thank you. Makin lama makin susah atau makin gampang? Makin lama. Karena sekarang ada blockchain. Betul. Karena gini ya, kita ngelihatnya to be present in this market, terutama teknologi gitu ya, banyak pemain-pemain luar yang masuk ke Indonesia gitu ya, tech giants masuk ke Indonesia gitu ya. Makin lama sebetulnya itu harusnya di Indonesia itu makin sulit harusnya, karena tech giants ini bukan cuma menyasar market di Indonesia, karena Indonesia market yang huge, yang besar, pertumbuhan digital ekonomi itu gede banget. Jadi di sini ada lahan empuk bagi tech giants untuk masuk ke Indonesia. Tapi sekarang pemerintah tuh sudah mulai mendukung, membentuk regulasi, membuat perpres, inpres untuk mendukung inovasi-inovasi lokal. Gitu ya, sehingga produk-produk dalam negeri khususnya di bidang teknologi itu bisa terus melakukan inovasi, bukan cuma sampai berhenti inovasi, tapi on how they sustain gitu ya, in this market gitu. Karena kalau misalnya inovasi itu selesai, buat jaga sustainability itu adalah hal yang penting sendiri gitu ya. Nah, jadi pemerintah sudah melakukan upaya-upaya
untuk bisa menyeimbangkan gitu ya antara tech giants sama inovasi lokal. Ini tuh bisa harus blend gitu sih kalau menurutku. Oke, mungkin kita sekarang langsung ya kita dengar dari pihak yang mewakili pemerintah di panel kita hari ini, Mbak Ralin. Mengapa kedaulatan digital semakin penting bagi bisnis dan pemerintahan? Menurut saya kedaulatan digital, in English it's sovereignty, right? You want power over your data. Obviously, that just makes common sense. That you want control over it. You want to make sure that people obey the rules from the government. Regulasi bisa dipatuhi lewat sovereignty digital. Data kita aman. Dan juga lebih dari itu, kita bisa menjadi team player yang besar di dunia global sebagai to have our own technology, to have our own apps, and to have our own players and founders such as Irfan. For me, kedaulatan teknologi ini dan digital pastinya sangat penting untuk melindungi data pribadi, apalagi untuk bisnis. Dan juga lebih dari itu, bisnis sekarang juga bisa, Irfan mentioned, have a hybrid kind of system where they can have their own private yang dari lokal, dan juga they can also import from abroad or collab with different technology companies from abroad to develop their own system. But for me, more than anything, kita tuh harus fight for our own people, I feel. That's the energy, that's the strategic answer to this, because as you know, I'm not so technical in the technology space, dan maaf masih banyak yang harus belajar, but for sure now that I'm here, I want to learn more. And I feel that untuk pemerintah sendiri ini menjaga keamanan nasional, dan ini sangat penting. Kita memastikan kontrol atas infrastruktur strategis di media dan digital space ini, dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui inovasi lokal. Karena inovasi lokal itu kan butuh inspirasi, butuh juga dukungan dari pemerintah in terms of regulation. So we have to help, not hinder inovasi lokal. And how do we do that? Sebagai someone that represents Kemkomdigi, I think we try to simplify the regulations so that it can benefit the local tech operators in Indonesia, of course, but somehow it's always dynamic and changing, right? Yeah. So there's always new rules, new regulations, because technology is ever changing as well. And we want to make sure that we can somehow not go too fast and make it too open, but also protect our data and the safety of the data of our people. Yeah. I think in terms of business, this is really, really important that Indonesia itu punya kedaulatan digital sendiri. Karena itu merupakan sebuah kebanggaan yang tidak bisa kita pinjam dari mana-mana ya. Yeah. It has to be our contribution to the global stage as well. That's wonderful. Yeah. Ya, orang Indonesia banyak yang pintar-pintar ya, Ralin. I hope so. I mean, manusia in general. Fauno here. We have Taano. The thing is, we have so many bright and wonderful, intelligent people, but not everyone wants to stay in Indonesia. Yeah. That's the struggle now. How can we make it attractive and inspirational enough untuk orang Indonesia to stay here and develop technologies here? And sebagai government juga, how can we inspire the young people kaum muda untuk berinovasi untuk manusia-manusia di Indonesia dulu nih, ya kan? Supaya kita bisa maju ke depan, supaya kita bisa kompetitif, tangguh, berani, dan juga percaya diri bahwa our government will come and support us. That's why I always say, kalau orang kritis kan sekarang, selalunya ke aku kan, kamu staf khusus ya? And I'm always saying I'm also new here, but I can be open that Ibu Mutia is very open to criticism. Tapi yang saya bisa lihat adalah setiap 2 minggu tuh quick wins kita lumayan banyak di Kemkomdigi. Mungkin harus lebih banyak di-share juga the positive things that we are doing. Dan kalau ada negatif ya, that's the point of a democracy. Bahwa each individual is empowered enough, is comprehends enough what's happening, is aware enough of the changes to make a difference, to be brave enough to speak, to have the right to speak, and to make the rules and regulations evolve so that it can benefit us to thrive daripada hinder us from progress. Yeah. Empowering us, basically. Really Empowering great. society. Empowering society, right. Yeah. Thank you, Ralin.
That's wonderful answer. Selanjutnya kembali ke Pak Ono nih sekarang. Ya, ini pengalaman Pak Ono tentunya sudah paling lama di antara kita semuanya. Iya, paling tua Ono. Tentunya kita lihat istilahnya banyak ya untuk keinginan untuk arah digital ini dan khususnya untuk sovereignty, digital sovereignty. Ada tantangan apa sih sebenarnya selama ini Pak untuk implementasi ini? Tentunya Bapak udah aktif ini dari beberapa tahun sebelum kita. Tapi ujungnya kira-kira gini sih. Ujungnya dulu ya. Boleh. Walaupun saya setuju sama pendapatnya Irfan sama Ralin, tapi kira-kira gini, saya pengen ngelihat bangsa ini jadi produsen, bukan hanya sekedar konsumen. Kira-kira itu sih. Bukan cuma market ya. Bukan hanya pasar. Jadi kalau bisa kita jadi produsen. Konsekuensi jadi produsen kan tadi perlu inovasi lah, perlu rule, regulation, support, governance segala macam. Kira-kira, tapi ujungnya produsen. Nah, sekarang kalau kita lihat suatu sistem, biasanya masalahnya 3 nih. People, proses, sama teknologi. Oke. Proses itu aturan, operating procedure segala macam kita jago. Jadi kementerian tidak hanya Kominfo ya, semua pemerintah rata-rata jago buat bikin proses tadi ya. Kita sistematis gitu. Ya oke lah, kalau itu saya nggak khawatir urusan yang gitu. Tinggal 2 lagi nih urusannya. People sama proses. People sama teknologi. Oke. Jadi proses nggak khawatir. Dan dari sisi visi udah bener nih. Ya, Pak Presiden punya visi yang bagus, nggak masalah. Tinggal masalah teknologi sama people. Nah, yang jadi masalah besar tuh gini. Sebagian besar pimpinan itu menteri, dirjen dan sebagainya punya akses ke anggaran. Dan mereka biasanya dibatasin sama waktu nih. Konsekuensi dengan waktu mereka punya tadi target. Kalau bisa ada quick win-winnya keluar. Untuk dapat win tadi paling gampang main di anggaran sama teknologi. Langsung bisa kelihatan. Langsung kelihatan barangnya kan. Barangnya fisik. Iya. Masalahnya di dunia IT ini kan bukan lemari es ya. Harus ada Jadi kita nggak bisa beli komputer kayak lemari, dicolokin langsung jalan nyala, langsung saya berhasil. Kalau di komputer kan kita harus konfigurasi dulu, install ini, install itu segala macam. Nah untuk install ini, install itu segala macam butuh manusia nih. Ini yang masalah besarnya sih sebenarnya. I see. Di manusianya. DM-nya harus unggul ya Pak. Nah sekarang contoh kejadiannya ya. Kalau kita, tapi ini dari sisi pasar kita besar, dari sisi uang kita oke. Kalau ada investor masuk kita welcome banget sih sebenarnya. Jadi investasi oke. Nah, cuman kita dari sisi negara kita harus nyiapin orang supaya kalau ada investor masuk, bisnis berjalan, orangnya siap. Nah, yang kasusnya kejadian gini contoh. Kita kan ada pusat data nasional, jebol. Itu kan bukan 1 juta 2 juta rupiah kan, bukan miliar itu, triliun itu di belakangnya itu. Jadi kenapa? Karena orangnya emang nggak siap. Nah, sekarang saya kasih statistik dikit ya, nggak apa-apa ya. Sudah tahu jumlah manusia Indonesia masuk sekolah SD setiap tahun? Kurang. Nggak tahu. 6 juta. Tiap tahun. Idealnya 6 juta jadi sarjana. Kenyataan hidupnya hanya 600 ribuan yang jadi sarjana setiap tahun. Konsekuensinya hanya 600 ribu yang akibatnya 600 ribu ini harus ngasih makan sisanya. Kan kayak rantai makanan ya. Yang atas ini harus ngasih makan bawahnya kan. Nah ini masalah nih. Ini 600 ribu. Sekarang kita ngomongin IT, teknologi. Dari 600 ribu berapa yang bukan IT ya, yang engineering? Maybe 5-6%. 9%. Okay. Masih lumayan ya? Lumayan banget. Lumayan. Gak lumayan sih. Tapi gak apa-apa. Lumayan kan relatif. Relatif ya. I mean we need lawyers, science. Iya. Tapi di China itu 50%. Iya. Engineer.
Ini karena engineering. Iya. Itu include scientist ya Pak ya berarti ya? Iya. Engineering. Dimasukin ke situ. Nah, kalau kita lihat IT jadi udah dikit banget. Jadi kita akan susah berkembang kalau dunia pendidikannya tidak membuat engineer sama scientist. Ya. Yang kurang apa nih Pak berarti? Kalau dari Kita harus ngerubah dari ini memang bukan wilayahnya Komdiji ya, jujur. Ini wilayahnya Diknas segala macam men-shift supaya kalau kita mau terbang minimal banget kita kayak Cina sih sebenarnya. Setengahnya engineering sama science, setengah lagi yang non engineering science. Nggak masalah. Kalau cuma 9% kita susah terbang. Apalagi sekarang IT-nya di bawah 9% berarti kan. Mungkin sekitar 3. Iya. Makanya kita posisi yang parahnya di situ. kalau dari Ini gue kasih pengalaman sendiri ya. Iya. Jadi kita ngelepasin kuliah free. Saya kan rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Tahu angka seperti itu kita lepasin free, gratis. Jadi kita buat website opencourse.itts.ac.id. Oke. Ini ya buat teman-teman semua yang monitoring apa menonton, demand engineer di Indonesia ini banget. Oke. Dan kita lepas kuliah free. Oke. Yang register karena free 32.000 orang nih. Wow. 30. Iya. Sekarang mau ngomongin bidang apa dulu? Cyber security, mau big data? Blockchain Pak. Blockchain masuk ke dalam cyber security sih. Kita masuk ke enkripsi segala macam. Oke, dari 32.000 orang yang bisa dapat nilai 90 berapa orang? Bisa nebak nggak? Free loh ini. Jadi gini, ini free, boleh ujian Kayaknya this is a positive thing kalau aku bisa baca. Maybe like 19,000 or 20, like it's a positive thing, no? 30.000 yang No, bisa dari 32.000 orang Yeah. yang Maybe bisa like lulus dapat 9,000 or 19,000. No. 50 orang. Oh iya? Oke. Dan ini boleh berkali-kali ngerjain ujiannya, boleh copy paste, boleh nyontek. Berarti positif sekali ya Pak, di luar nalar kita. Iya, jadi orang tuh pengen pinter. Tapi ekosistemnya dia mungkin nggak mendukung dia untuk bisa menguasai ilmu tadi. Jadi opportunities-nya tuh nggak inklusif. I mean the opportunity to learn Ya and itu study. PR kita semua ya untuk merubah kurikulum, merubah segala macam supaya bangsa ini bisa jadi produsen. Iya. Tapi aku ngelihat ya di LinkedIn-nya Pak Ono ya, itu suka banyak yang nangkep loh Pak. Nangkep tuh as in, oke, ini ada mahasiswa lulus dari open course tadi, terus kemudian siapa kira-kira yang mau hire gitu ya. Itu banyak banget peminatnya. Demand-nya memang besar. Demand-nya banyak banget. Karena open course ini melahirkan IT expert. Banyak orang yang kenapa demand-nya besar selain memang kita tidak terlalu banyak supply-nya, supply-nya banyak yang kabur aja dulu. Exactly. Iya, ini urusan supply demand. Urusan satu lagi ya. Retain the talent di Indonesia. Kalau saya sih bukan, ya kalau dia mau di Indonesia syukur. Ini kan masalah ini masing-masing orang ya. Kalau mau di Indonesia syukur, tapi demand dalam Indonesia juga tinggi. Ini yang kejadian di kampus sendiri ya, kampus kita ya. Kita kepaksa ngerubah kurikulum. Ngerubahnya itu gini, biasanya semester 1, 2, 3 kan pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN segala macam, kita lempar ke belakang nih. Karena semester 8 supaya tidak melanggar hukum. Semester 1, 2 kita kasih pelajaran yang berat-berat. Di kampus lain rata-rata mereka magang semester 5, 6. Oke, kita magang semester 3. Akibat yang terjadi fatal ternyata. Setelah kita rubah gini, anak-anak jadi pinter, magang semester 3. Itu direktur perusahaan datang ke rumahnya. Datang ke rumah Ono, direktur perusahaan datang ke rumah Ono, ngomongnya gini, itu anak-anak bisa kita hire jadi pegawai kagak? Jadi nggak balik sekolah lagi deh. Ya, Masukkan langsung kerja Iya, ya. gua kasih syarat. Saya kasih syarat dong. Oke, boleh. Tapi mereka shift dari mahasiswa reguler jadi mahasiswa karyawan. Jadi mereka kuliahnya jam 5 sampai jam 9 malam. Dan direktur itu saya tegur. Ini sekarang tanggal ini mereka harus ujian ya. Jangan dikasih kerjaan dulu ya. Ujian. Kayak gitu. Dan gajinya tahu nggak berapa? Ini ada satu anak, contohnya rata-rata 5 juta. Tapi ada satu anak nih, anak semester 4 sekarang kategorinya. Namanya Jerry. Dia dari Sulawesi. Datang ke kampus kita. Gajinya 8.
Oke. sebulan. Nice. Baru lulus Belum lulus semester 4. Semester 4. Dan ini rata-rata sekarang kampus kita 75% kerja. Masih mahasiswa loh. Iya. Kerja. Jadi sebetulnya dari sisi demand tinggi sekali. Iya. Ya kalau saya gue sih saya seneng ya. Maksudnya kampus lain tidak ngambil approach seperti ini ya. Tadi dengar tapi dari senang, sisi senang dengarnya ya. enggak, boleh banget dicontek. Semuanya free, silahkan diambil. Jadi kalau kampus lain pengen bikin open course juga silahkan. Kalau mau kampus lain mahasiswanya ngambil kuliah ke open course ditransfer kredit, monggo, nggak usah bayar apa-apa, bayar pakai doa. Kalau konsultannya Bapak gimana untuk program ini? Untuk misalnya mereka mau bikin open course sendiri, terus Bapak consult for them gitu. The curriculum and everything. Free ya guys. Ini bahkan gini ya, kita ada perusahaan digital. Kita kasih free, kita kopiin. Ini hari ini aja, saya udah punya insting bahwa ini masalahnya bukan hanya di level kampus. Kan masalahnya mulai dari SD, SMP, SMA ya. Nah akhirnya saya bikin perusahaan digital buat sekolah-sekolah nih. Terutama di daerah kan banyak nggak ada sinyal nih. Saya bikinlah perusahaan digital. Tadinya saya idealis, saya ajarin cara bikinnya. Oke. Pingsan. Oke. Akhirnya saya bikin udah jadi, tinggal colokin di komputer nih. Oke. Udah. Sekarang materinya udah jadi ada perusahaan digital, ada Wikipedia offline, sudah ada tryout kelas 1 SD sampai kelas 12 semua mata pelajaran free semuanya dikasihin nih. Iya. Gitu. Ya udah, walaupun Lemhanas marah ke saya. Tapi nggak usah diterusin lah. Yang Lemhanas nggak usah diterusin. Soalnya marahnya karena Ono nggak punya perusahaan aja sih. Oke. Mereka Berarti butuh technical perusahaan. thing. Tegak lurus Pak sama yang di atas ya Pak? Iya. Masya Allah. Mantap Pak. But sekali, I mean you're a living inspiration. Iconic. Iconic nama mobil bukan itu? Bukan Enggak, Pak. Bukan sponsor. Kalau dunia entertainment, iconic itu kayak have their own personal brand gitu loh, yang berkontribusi positif. Ini free, jadi buat dapetin harddisknya free. Mereka di copy. Gue nanya dulu. Tahu nggak kebayang harga harddisk berapa? Harga harddisk buat ini. 500. Ini semua swadaya masyarakat ya? Salah ya. Enggak, coba kira-kira kalau nggak dia aja dah dia. 500.000 lah Pak ya. 100.000, 500 giga ya? 80.000. 80.000. Harddisk itu second ya? Broadband aja, mesin broadband yang di rumah itu kan 350.000, 300.000. Di China coba, how much do they actually cost? Karena sekarang aku udah di sini jadi aku udah ngerti. Berapa ini? 10.000. Ya. Kasih murah. Murah banget. 10%-nya. Bisa 10%-nya. Ini buat ngasih bayangan aja ya. Kira-kira 17.000 Pak. Iya. 10% ya. Ini kejadiannya soalnya gini. Saya bikin 5G. Sendiri. Oke. Dan itu saya lepasin bukunya ya. Bukunya saya bikin supaya orang tuh bisa bikin 5G sendiri. Kecepatan kita bikin sendiri. Operasional nih ya. Di Tangerang Selatan. Kecepatannya 800 Mbps. Wow. Berapa tuh? Berapa setupnya berapa banyak? Berapa mahal? Cost-nya. Sorry. Cost-nya. Itu BTS yang punya operator. Karena mereka beli. Iya. Beli ke vendor ya. Sekitar 1-2 lah. Paling murah 500 juta. Satu BTS. Setup sampai tawar-tawar gitu. Iya. Enggak, belum tawar. Itu mah radio doang. Itu sekitar segituan. Karena beli dari luar. Kita bikin sendiri. Harganya sekitar base-nya itu sekitar 50 juta. Wow. Let's gas jadi produsen Pak. Sebenarnya sih jadi produser itu di situ sih sebenarnya. Iya. Dan ini sebenarnya nyambung ke tuh sih Fans. Oke. Di sini yang jualan kan Hirimo. Yang jualan. Dia dagang emang. Pak, saya mau sama Pak Ono sama Rani nggak dagang. Bantu-bantu. Dia gila juga dia. Maksudnya nowadays kan capitalism itu harus conscious Mbak. Jadi dia tuh salah satu leader yang aku rasa conscious capitalism itu ada di jiwa dia gitu. Biarpun dia we need money to survive and of course money is a big resource and he is running a business but his heart is in the right place. That's what I'm saying. Thanks Ralin. Yeah. Ya, aku ngerasa gitu juga. You're doing this dan memang basically tadi kita bicara mengenai sesuatu yang hubungan sama patriotisme gitu kan. Ini buat Indonesia, kedaulatan data, kedaulatan infra juga. Bisa sharing nggak? Itu kalau di cloud computing, hal-hal seperti ini nih keren-keren hal keren seperti ini dilakukannya seperti apa? Jadi benar. At the very first itu harus jadi IT expert dulu. Yeah. Jadi
Pak Ono udah benar menciptakan IT expert melalui open course tadi. Karena kalau mau jadi builder, dia harus expert dulu in something. Yeah. Gitu ya. Sebelum aku dan co-founders lain create Awanio, kita expert di bidang kita masing-masing. Kita kerja di perusahaan yang besar. Kita tahu enterprise mengelola data mereka gimana, mengelola infrastruktur teknologi mereka gimana, dan gimana kita cara bikin produk yang bagus. Cara bikin produk yang memang diterima sama market gitu ya. Karena jadi IT expert, jadi teknisi yang emang hebat itu belum tentu bisa bikin produk. Ya, belum tentu kacamatanya sama user yang menggunakan produknya gitu ya. Nah, jadi aku bareng sama co-founders yang lain, sama Mas Iskandar, Akbar dan Agung gitu ya, bareng-bareng sama mereka gimana caranya kita bikin platform yang bisa nyelesain masalah kita dulu, itu kata kuncinya. Udah tahu demandnya apa, karena kalian juga butuh itu. Betul, karena kita karena basic kita adalah engineer, developer, Solution programmer. based ya. Betul, jadi kita bikin sesuatu yang memang bisa menyelesaikan masalah kita dulu sebagai engineer. Oke, kita udah tahu masalahnya, ternyata orang lain, teman kita juga punya masalah yang sama, gitu kan? Nah, karena punya masalah yang sama, akhirnya kita coba distribute kemampuan kita atau kita roll out teknologi kita untuk bisa dipakai sama orang banyak, gitu ya, untuk bisa dipakai sama bisnis, sama private sector, sama public sector, bahkan kita udah jualan sampai ke Eropa gitu ya. Nah, jadi itu hal yang pertama kita lakukan, coba pecahkan masalah di ranah expertise kalian dulu masing-masing, baru ke tempat yang lain. Nah, di cloud computing, karena memang dulu aku ngurusin quite big enterprise, BUMN dulu ya. Saya megang barang-barang tech giants gitu ya. Saya tahu, pain point dari BUMN ini. Ternyata nggak semua bisa dipecahkan sama tech giants, gitu. Ada yang kita bisa pecahkan dengan kebijakan atau local wisdom, exactly. Ya. Emang Local wisdom, ya kan Pak ya. Jadi nggak semua keuntungan kita sebagai produsen lokal gitu ya. Keuntungan kita sebagai produsen, kita deket banget sama user. Iya benar. Biasanya kalau tech giants ada isu open ticket gitu ya, itu yang jawab biasanya tech support either dari India atau dari China. Nggak ada local knowledge-nya, nggak bisa bahasa Indonesia juga. Exactly, itu pertama. Jadi quote unquote menyusahkan customer kalau misalnya mereka mau nanya something gitu ya. Mereka harus pertama mungkin bisa berbahasa Inggris, terus yang kedua kadang-kadang speakingnya juga bukan pakai bahasa Inggris. Nah, itu yang repot gitu ya. Kadang pakai Mandarin, kadang pakai gitu ya. Jadi emang agak terbatas di sana. Yang kedua, kalau misalkan jadi produsen lokal, yang kita rasain selama ini adalah karena kita dekat sama customer, kita bisa create opportunity, suatu fitur baru, suatu functionality baru yang cocok sama Kita. bisnis model Dan lokal. dynamically changing pastinya dengan masalah-masalah yang timbul yang ada karena dekat to the ground kan. Jadi kalau misalnya nggak usah minting besar gitu ya, kita minting di warung kopi, tercipta ide baru, tercipta fitur baru yang cocok dan pas untuk local wisdom. Jadi ini benar-benar bukan karena terpaksa nih semuanya harus lokal nih segala macam gitu, tapi memang ada keuntungannya untuk memiliki cloud lokal di Indonesia. Betul. Karena bisa di-customize dengan kearifan lokal. Ya. Dan yang pasti ya, kalau misalnya kita ngomongin ekonomi, ya pasti kalau misalnya barang kita dibanding sama barang luar, apalagi sekarang kementerian lagi banyak potong anggaran, terus banyak efisiensi dan lain sebagainya, ya pakai barang lokal seperti tadi Pak Ono bilang, yang di luar bisa sekian miliar ya, kita bisa bikin sendiri puluhan juta misalnya Pak ya. Jadi bisa setara sama negara yang kayak Indonesia lagi yang lain. Misalnya negara dari Afrika, negara-negara di Amerika Selatan, jadi lebih cocok gitu sama yang solusi yang ini jadinya. Betul. Makanya sekarang kita coba distribute. Kenapa cloud yang bisa
dikelola secara lokal, secara on premise yang digunakan sama perusahaan itu jadi lebih penting karena itu tadi balik lagi ke sovereignty, data sovereignty, operational sovereignty ya, yang tadi support ya, sama teknologi sovereignty. Kalau mau kita kupas kenapa sovereignty penting itu banyak banget penuntutannya. Kenapa kita harus berdaulat, kenapa kita harus mandiri mengelola data kita, karena memang data itu sensitif banget gitu ya. Data itu, teknologi itu sensitif banget. Data and information is power, right? Yes, exactly. It can be used against you, so we have to own it. We have to be in control of our own power. Kedaulatannya di situ. Kita di situ. Jadi itu sih mungkin bisa ditambahin nanti sama Pak Ono dan Ralin. Nah, ini biar ntar didagangin sama Ralin ke negara-negara. Kita memang Fungsinya dia ini. apa sih sebenarnya gitu? Aku sebenarnya dia dari tadi kepikiran ini kita bukan hanya bisa address kebutuhan lokal kan sebenarnya gitu, Iya. internasional juga. Iya. Tantangannya apa selama ini? Ya, Sudah, maksudnya udah address kebutuhan luar juga sebenarnya. industri awalnya itu mainnya di cross industry, jadi bukan cuman di pemerintahan atau BUMN atau migas doang atau finance doang gitu ya. Jadi cross industry. Siapa yang punya server dan punya on premise data center itu pasti butuh solusi on premise cloud. Jadi semuanya tuh bisa menggunakan barang kita. Tantangannya balik lagi, pain point-nya sama. Pain point-nya di semua negara itu sama. Di Indonesia sekarang lagi banyak shifting sebenarnya dari quote unquote US brand gitu ya, shifting banyak cari alternatif. Oh, gara-gara ini ya, tarif. Betul. Ada ini juga kalau nggak salah di US tuh butuh ada cloud act kan yang Oh, iya, Cloud Act. Exactly. Belum lagi audit sampai ke dalam-dalam. belum lagi Dia punya kemampuan ngodik ke dalam. Iya. Kalau kita naruh data kita di Ya, sana, wah makanya kacau bahaya itu. kan buat kita. Itu sedikit berbahaya juga buat kita ya. Kayaknya banyak berbahaya deh. Bukan cuma buat kita. Bukan dikit berbahaya, banyak berbahaya. kalau datanya kita, at least gini ya, yang bisa kita kontrol, oke lah hardware mungkin dalam beberapa tahun ke depan mungkin kita bisa involve dalam melakukan produksi hardware IT atau chipset mungkin ada di Batam atau di mana gitu ya, kita nggak pernah tahu. Kita butuh gue orang elektro ya. Kita butuh ekosistem lah. Exactly. Itu susah Pak ya kalau fabrikasi segala macam. Jadi jujur kita butuh ekosistem buat dukung sampai pabrik hardware di sini. Betul. Jujur ekosistem yang bagusnya ada di Cina sih. Bukan Taiwan. Iya dua itulah. Dan kalau di Southeast Asia, aku dengar our main competitor is Vietnam, benar nggak sih? Exactly, betul. So Vietnam is kind of Dia ngebut banget. winning ngebut, dan memang regulasinya benar-benar mendukung those local producers. Dari dulu ya gitu, dan mereka mungkin dari edukasi juga kan banyak. Cuman ini kerjaan bukan hanya Kominfo loh, maksudnya Vietnam misalnya itu gabungan banyak kementerian, perindustrian apa segala macam jadi satu nih. Yang kita bisa handle sekarang, maksudnya dalam diskusi sekarang ini gitu kan, ini lebih ke arah kedaulatan kita ya, maksudnya supaya Then the importance of it, karena kan at the end of the day, the most important thing is political will. Political will tuh nggak harus hanya dari government dong. Ayo dong, gini. Harus dari orangnya. Jadi kalau we have this kind of conversations is really important because the masses will understand kenapa sih ini penting buat lo, how does it affect you in the future, and why do you have to be involved and stay awake and stay aware. Karena if you're aware and you understand it, we're from a democracy, you have the power to speak and you're brave enough to speak, that's where the changes happen. Yes. But if you don't understand, then you're never going to reach the point where you push people like Pak Ono to the front, like we support Pak Ono, you know. So Janganlah gue udah pensiun waktunya. maksudnya we need technical people, but we also need young people to understand that this is important for you in the future. banyak orang di luar sana, mungkin anak-anak muda juga yang nggak mengerti kenapa, oh ini harus di Indonesia gitu misalnya datanya gitu. Jadi banyak yang bilangnya bahwa oh ini bisnis gara-gara dipaksa sama regulasi aja nih, seperti itu. Tapi kan sebenarnya enggak ya. Regulasi kan seharusnya sih mementingkan negara dan juga including kedaulatan. Ini kan sangat penting untuk sebuah negara untuk punya power dan sovereignty over their data, their business, their people. Terus kearifan lokalnya tadi itu juga kan ya lainnya. Jadi kita yang bisa buat untuk kita juga. I mean even in AI sekarang kan Pak diskusinya tentang AI ethics. Nah AI ethics are different everywhere kan. Nah di Indonesia culture kita beda. Nah gimana kita bisa jadi kayak pioneer di AI ethics ini di Indonesia? Karena banyak kearifan lokal kita orang
Amerika pasti nggak ngerti kan. Nah kalau kita bisa start di situ kan orang jadi kayak pay attention ke Indonesia. Oh Indonesia AI ethicsnya kalau pancin ini nggak bisa keluar loh karena di Indonesia ternyata we cannot show certain things. So we're doing a lot of things in Kemkom DG in terms of AI ethics, also the digital space seperti Tunas kemarin untuk RUU anak to protect children, right? And to discuss problems with these in international platforms. You have to have rules and regulations for what age can they access certain platforms and how can we avoid that? Because when kids are not given a car key, they don't know how to drive. You're not going to give them a car key, but now there's no choice. Technology is like a car key. If you don't know how to drive, you're going to crash. And these kids are getting it at very young age. So just that kind of idea, can you imagine how dangerous the world is? And if we don't get in control of our AI ethics yang according to sosial budaya Indonesia juga, it's dangerous gitu. Ini menarik karena kalau kita lihat AI kan kebanyakan ya pemain AI nggak di Indonesia. Memang banyak yang open source AI tapi yang leading kalau dari benchmarknya semuanya masih hosted AI kan. Maksudnya ya yang di AI models yang open juga belum terlalu banyak yang di customize untuk Indonesia ya. Kalau curious deh maksudnya ini buat kita semua aja gitu. Ini model-model menurut kalian gimana nih supaya AI ada lokalnya juga dan tentunya rootnya data ya Kak ya. Awalnya tracing datanya dari mana? Saya mainan ulama kebetulan. Ulama juga Pak. Iya di sini. Oh itu ada ulamanya. Tadi panggil situ. Oh alah. Nggak, tapi emang kita di kampus lagi ngajarin kayak gituan. Kalau mau terus terang model yang open udah mulai banyak. Di olama.com tuh banyak sih datanya open. Cuman kan masih banyak yang kayak DeepSeek yang sebelah sana. Trainingnya kan dari sana gitu. Maksudnya apakah? Ada yang Indonesia juga ada. Ada. Cuman yang jadi masalah besar kayaknya dari sisi kurikulum ya. Ini kita harus ngajarin banyak kampus-kampus supaya dosennya mulai ngerti kayak gini ya. Ini masalahnya bukan di sini, masalah Yono nih sama teman-teman di kampus-kampus nih supaya kita bisa ngerti kayak ginian. Ini effortnya tinggi ya dari sisi sayanya buat ngajarin kayak gituan. Bukan hanya etik sih sebenarnya masalah berat. Masalahnya contoh kayak gini ya. Etik waktu kita ngumpulin data itu kan harus di anonymize. Iya, oke. Itu di-identify teorinya. Jadi teorinya. Identifikasi yang nggak ada kriptasi dan itu kan ada ilmunya buat kayak gituan. Nah, privacy itu bukan hanya sekedar regulation atau policy ya. Ini harus tukang codingnya harus ngerti. It's a very technical thing. Iya, itu masalah privacy. Belum masalah ini nih. Kita misalnya ini data training udah ada nih, data training ada. Terus saya ngomong, saya nggak mau ada Ono dalam situ. Oke. Dia harus bisa nge-delete tuh. Saya harus bisa ngomong ke ChatGPT atau apa gitu ya. Saya nggak mau ada Ono di sini, harus bisa nge-delete tuh. Jadi kayak gitunya belum, kan gak gampang nge-delete data training itu. Betul Pak. Dan ini kemarin sempat malah yang jadi besar tuh kemarin karena kayak bahkan robots.txt yang harusnya itu untuk mengignore kan, itu buat AI yang crawling baca semua masuk yang dibawa robots.txt. Dan itu nggak ada konsens dari si nggak ada. Dengan robots.txt-nya kan dia udah bilang bahwa harusnya nggak kesini gitu. Iya. Nah ini yang jadi masalah dari sisi polisinya ya. Misalnya polisi bikin, gimana caranya ngaudit? Itu dia. Iya benar juga. Jadi langkahnya udah benar. Makanya butuh orang-orang seperti Pak Ono, butuh conversation dan butuh kolaborasi yang strategik gitu untuk hal-hal ini tuh masalah-masalah solusinya itu benar-benar bisa disustain dan benar-benar bisa diimplementasi. I have a concept. I'm not a technical person. Konsepnya udah benar. But then how do we get it done, right? You definitely need technocrats. That's why I always say like the most important people in government are technocrats. Because they know what needs to be done. Dampingin sama orang kayak gitu. Yeah, but also they need a sales woman. Indeed. Everybody needs Barbie, basically, right? Anyway, it's fine. As long as people pay attention, it's fine. Whatever people want to call me
But for me personally, I understand the concept, but like I said, technical people are very important and we have to place more importance to people who understand the technical things. At the end of the day, kita harus punya kesadaran baik juga bahwa ini nanti nih masa depan anak cucu kita nih living in this world loh, in AI. Karena Nah, yang kita tuh 9% parents, we're like the mother to the world. All of us, we're like the pioneers now. We get to set the stage. So what are we gonna do this time? Karena urgensinya tinggi. Everybody's moving so fast, it's dynamically changing. Makanya these conversations are so important. Saya dukung Ralin untuk merubah itu sih. Saya. Kalau sebenarnya memang butuh narrative memang benar gitu, yang dibutuhkan adalah yang seperti Ralin karena bisa mengkomunikasikan kita semua ini. Jujur orang teknik suruh komunikasi parah. Iya. Kalau Tapi Ralin yang komunikasi, orang teknik yang paling pintar itu Pak, they can explain and communicate something in the most simplest way. iya tapi tetap yang ngomongnya harus yang cantik kayak gini. Gitu ya. Iya benar. Kita butuh. Thank you. Apa kita butuh Elon Musk sendiri? Oh, jangan nanti kayak itu Trump. Dodge. Kita butuh Elon Musk sendiri. Sebenarnya kita kalau punya Elon Musk itu bakal menjadi orang yang jauh lebih conscious dan jauh lebih berbudaya ya. Elon Musk aja, by the way, he's not American. He's American. He's not even American. So we can be Elon Musk in America. Irfan can be the Elon Musk of America one day. Sebenarnya poin aku nanya itu lebih ke arah ini orang dari basically dari private yang mengerti bagaimana cara private bekerja kemudian membangun gitu. Jadi mungkin kita butuh Elon Musk sendiri, itu konsepnya seperti itu. It's like a business person, man or woman gitu, yang memang bisa membangun negara ini gitu mungkin kan. Karena this is the world runs on capitalism. Gue boleh ngelihat dari sudut lain nggak ya? Boleh. Silakan. Contoh sederhana gini ya. Siap. Ini lebih ke arah local wisdom ya. Coba search di Google. Oke. Keywordnya wajan bolik. Jadi kalau kita search antena parabolik tahu dong, parabolik antena tahu, wajan tahu dong. Ya. Wajan tuh buat menggoreng. Sekarang digabung dua makhluk itu wajan bolik. Oke. Masukin keyword di Google, lihat dari atas sampai bawah. Itu informasinya dari mana? Itu Indonesia semua berhalaman-halaman di Google. Jadi sebetulnya bangsa Indonesia punya kemampuan untuk melokalize, punya local wisdom dari sisi teknologi. Gitu. Dan mereka pakai apa? Pakai penggorengan buat internet. Jadi ceritanya gini, cerita gedenya. Kita ini kan dari keterbutuhan ini menjadi sangat rakyat yang sangat kreatif. Ya, Pak? Iya. Itu inovasi. Makanya itu inovasi Itu yang local wisdom. sejujurnya itu comes from the need, you know, the desperation, Emang bener. and the minimal resources. Iya. Ya. Jadi kejadiannya wifi biasa kan jaraknya cuma 10 meter, 20 meter. Dikasih penggorengan di depannya. Oh, I see. Langsung jaraknya 2 kilometer. Dan akibatnya fatal loh. Try to Bukan search fatal, it. parah. Maksudnya gini, akibatnya kita diundang ke Afrika Selatan buat ngajarin gimana caranya bikin community network, ke Bhutan, Nepal segala macam. Dan perlu dicatat bahwa hari ini bangsa Indonesia kita kasih nama jaringannya namanya RT-RW-Net. Yes. RT-RW-Net. Cuman kalau di internasional mereka nyebutnya community network ya, RT-RW-Net. Dan perlu dicatat bahwa bangsa Indonesia adalah yang punya RT-RW-Net paling besar di dunia. Nah, kan? Kita ada 60.000 nih di Indonesia. 60.000. Dan akibatnya, ini jujur sih kemarin sebetulnya ada. Mungkin dari tadi Bapak udah ngomong jujur, baru sekarang. Jujur. Jadi sebenarnya kan di internet ada yang namanya Internet Engineering Task Force. Oke, itu satgas yang buat merencanakan internet. Engineering task force. Ya, itu satgas task force yang untuk internet planner lah, engineeringnya ya. Di bawah itu ada Global Access Internet for All, Gaia. Oke. Bosnya namanya Jane Coffin sama Curtis Himmler. Kemarin Januari Februari gitu kirim email ke saya. No, bisa enggak Mutia kasih keynote speech mereka meeting kemarin di Maret tuh di Bangkok. Bisa enggak Mutia Hafiz ngasih keynote speech di situ? Soalnya sedunia Indonesia paling besar. Wah, Iya. Wow. saya tembusin ke Doni segala macam ya. Cuman nggak di follow up. Ya Bapak udah. harusnya lewat saya dong. Jadi saya meeting sama ibu. Iya, Ralin itu ternyata mitra internasional. Sekarang ntar gue tembusin kali lah. Iya.
Tapi bangsa kita jadi contoh dunia sih. Iya, ini sebenarnya yang saya mau bawa balik lagi ya gitu. Kita mengekspor harusnya lebih banyak dong ya. Kayak aku sharing pengalaman saya sendiri. Ini kebetulan kan aku dari kripto. Banyak sekali startup kripto yang tidak startup di Indonesia, walaupun orangnya orang Indonesia semua. Benar. Banyak sekali. Animasi juga. Iya, animasi juga ya gitu. Aku nggak tahu industri-industri yang lainnya gitu, dan selalu permasalahannya itu ya, oh ini nanti ribet kayak gitu. Dan ini mungkin kayak lebih ke arah Itu jadi kabur aja dulu ya. jadi kabur aja. Masalahnya ini kabur aja. Ini orang bisa lihat ini hanya brain drain, tapi dari brain drain tersebut mereka dapat investment. Itu bukan cuma brain drain, itu capital flight. Iya betul. Ini yang aku sebenarnya gimana nih caranya gitu. Kalau misalnya kita kebetulan nih panelnya menarik sekali nih hari ini gitu. Saya ingin tahu dari teman-teman, dari Irfan, dari Ralin, kira-kira ini bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pasar itu gitu. Jadi memperbesar pasar dengan startup Indonesia itu justru menjajah keluar. Oke. Aku dulu ya. Iya. Menjajah. Jajah ya. Network is really important. Network is really important to build presence di global. Saya bangun company di Belanda itu bukan karena aku tiba-tiba aja gitu ya datang presentasi ke customer segala macam, enggak. Tapi we have to, baik lagi, tiap-tiap negara itu harus ada local wisdom. Benar. Dan yang aku selalu terapkan adalah ketika kita mau penetrate suatu negara, kita cari orang lokal yang mengerti kebijakan, kearifan lokal di sana, gimana cara doing business dan lain sebagainya, gitu ya. Once itu udah duduk, dia ngerti produk kita, dia ngerti bisnis, cara jualannya gimana, itu akan roll out sebenarnya, roll out sendiri. Selama produknya itu benar-benar fit to market, Pak. Jadi memang yang kita buat di Awan itu bukan specifically for Indonesia gitu ya. Kita buat ini untuk semuanya gitu ya, untuk semuanya, untuk semua negara bisa pakai, untuk dunia gitu. Jadi memang itu yang kita lakukan untuk penetrate the market, dan saya rasa startup-startup di Indonesia itu udah banyak kok sebenarnya yang go global gitu ya. Ada yang punya kantor di Singapura, ada yang punya kantor di Qatar dan lain sebagainya. Tapi yang pure tech ya, bukan yang soalnya gini. Agak dirusak gitu loh, agak dirusak semangatnya gitu ya, semangat tech builder yang benar-benar kita mau bangun Indonesia, ini benar-benar tech untuk digunakan untuk bangsa Indonesia, untuk negara lain, quote unquote, asal dari startup, semua jadi kacamatanya hancur tuh. Investor luar apa segala kacamata. Itu jadi rada turun. Aku lihat investasi jadi rendah banget sekarang. Iya, exactly. Ada kejadian. Let's not itu ya. talk about that. Itu ada episode sendiri itu. Silakan ditonton. Udah ada tuh, Mbak. Jadi Ada di sini di Tekmas. di Teknos. Jadi itu kuncinya coba sustain dulu di Indonesia. Terus produk kalian market fit, terus kemudian kalian coba buka market di sana, tapi lihat local wisdom. Cari orang yang ngerti bisnis di negara tersebut. Jadi jangan coba-coba masuk sendiri, ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau mau coba-coba. Tapi akan lebih mudah kalau misalkan orang bantu kita di sana untuk mengenalkan produk kita dengan local wisdomnya mereka. Itu strategi yang aku jalanin sama teman-teman Awan. Jadi sebetulnya bukan menjajah sih, bermitra. Iya. Makanya saya waktu nyebut jajah, gue mau protes tadi sebenarnya. Iya, saya ngelihat kejadiannya Elon Musk sama Trump segala macam kelihatan banget. Jadi kalau dia kan masang tarif, akibatnya pada mutusin hubungan sama Amerika semua kan. Perang dagang kan. Kita nggak mungkin kayak gitu juga sih. Jadi mendingan kita bermitra. Kita sahabat semua orang. Ya, saling menguntungkan. Kita tahu kekuatan kita di mana gitu. Ini mungkin saya mau nanya pertanyaan yang sama dengan Ralin juga gitu, yang tadi sudah dijawab oleh Irfan. Kalau dari segi pemerintah, ini bagaimana caranya strategi supaya talenta digital lokal itu mampu bersaing secara global ya? Ya, strateginya pastinya dari first and foremost kayak Pak Ono bilang tadi, education at all levels ya. Untuk ini political will tadi bahwa kita ingin SDM yang unggul untuk memicu kemajuan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Amin. Dan memang ada upaya dari Kemkom Digi sendiri, kita punya target 9 juta talenta digital by 2030, Pak.
9 juta. 9 juta, entar lah. Itu kan- Dibagi 600 berapa? 600.000. Ya makanya. Cuma 2 Jadi tahun kan, ya that's what it is, right? When you have a dream, then you know the reality. This middle is what we need to work on. And that's life. That's life, right? Rasa masih sangat mungkin karena maksudnya talenta digital kan bukan hanya dibangun lewat universitas ya sebenarnya. Jadi bisa informal, open source. You take Harus what semua you're daya given. dikeluarkan sih Semua sebenarnya. daya dikeluarkan, tapi untuk dipentingkan dan diprioritaskan gitu, Mbak. Ini bagus sih. Iya. Cuman effortnya nggak gampang juga. Maksudnya kita harus serius banget. Effortnya juga nggak bisa wasted. Effortnya juga harus benar-benar fokus, strategik, dan benar-benar harus ada roadmap. Roadmap yang clear. Jadi kita tahu kalau orang ada ide, ini masuk nggak ke roadmapnya? Oh, kalau udah ada roadmap kan udah tahu tuh. Kalau ke kiri butuh orang-orang seperti Irfan, A, B, C, D, terus perlu salesperson kayak Ralin, terus Pak Ono perlu ngasih. Jadi kayak harus ada kolaborasi. That's why I love being an artist. And when people say, why is Ralin Shah there? She's an artist. But I feel like artists, women, we have different perspective, right? When we see something, we see the energy, what we need itu kayak it's not a technical and engineering thing. It's more like a creative thing. Jadi memang di Indonesia tuh uniknya itu kan, mereka banyak di engineering. Kalau dibandingin sama Amerika misalnya malah lebih dari persentase lah ya. Ya makanya it's Masa sih? important. Di kelas gue dikit banget. Bapak juga. Elektra ya Pak. Enggak di informatika. Oh, informatika. Iya, informatika. Dikit. Informatika sekarang banyak yang perempuan. Yang tukang codingnya iya sih. Iya, banyak Pak. Tapi kita engineer harus di manage sama perempuan sih. Masa? Iya. Jadi kita tuh Hire me. Will do. Tadi balik lagi ke talenta digital ya. Iya. Terus magang pastinya, beasiswa. Itu semuanya penting, apalagi inisiatif dari pemerintah. Kita tuh lumayan gencar sekali di situ. Ya, bakal bunyi sih Pak Ono, bakal bunyi Ralin karena koreksi kalau salah ya Ralin. Karena kamu tuh staff sus bidang global partnership dan edukasi digital kan? Right. Edukasi digital Pak Ono. Iya. Jadi roadmapnya. Sebenarnya request saya pada awalnya sih global aja ya. Oh, global Tapi gue aja. tambahin deh. Kan orang pasti mau dengerin kamu katanya gitu Pak. Bener gak sih dengerin Pak? Alim maksudnya iya bener. Ya memang kita ada beberapa inisiatif juga seperti program 1000 Startup Digital yang diinisiasi oleh Comdigi also. Dan di sini I feel like I always push women leaders in tech to join biar ada kesetaraan juga dan kita bisa gimana ya, woman support woman. Ibu Mutia juga I'm sure hired me karena gender bias juga, which I'm happy about that. Jadi seminar, workshop yang mendukung partisipasi perempuan di dunia startup digital yang kita perlu. So all levels, all inclusive. Cuman yang lagi saya pikirin tuh gini, gimana caranya kita bisa mengerjakan itu semua dengan seminimal mungkin anggaran dari pemerintah. Soalnya kalau kita tergantung banget sama anggaran pemerintah, takutnya nggak sustain tuh. Ya makanya Jadi sekarang bentuknya lebih kita ke policy di-push untuk insentif bisa sih. kreatif sih Pak, untuk bisa maju tuh harus kreatif Saya lagi kata mikirnya Pak lebih Presiden. ke kebijakan-kebijakan yang sifatnya insentif. Iya benar. Jadi bisa, nggak tahu lah, saya belum kebayang ya, tapi insentif bentuknya. Misalnya kemudahan kalau kita ngasih kesempatan anak magang, apa segala macam. Atau kayak gitu. subsidies gitu ya Pak. Iya, I think that's- cross-subsidy dari perusahaan sih. Karena banyak juga That's where- sebenarnya bisnis international Nah, itu baru people aku who ngomong. come in, global mitra kita nih yang udah ada di Indonesia, mereka itu sangat open loh untuk kolaborasi, untuk berinvestasi di sini karena mereka ngerti bahwa SDM ini harus ditingkatkan dan mereka juga punya, they have the funds, the resources. Nah, ya Nah udah. tinggal dikasih wadah yang bener nih. Aku tertarik di sini. Jadi apakah ini kalau misalnya kita lihat ya dari luar gitu partner kemitraan global itu penting kegiatannya gitu. Tentunya kita harus menjadikan mereka market juga dan kita juga harus belajar dari mereka juga. Bagaimana caranya kita membalance itu dengan kemandirian lokal untuk teknologi? How do you balance that? That's where Ralin part on global partnership dan edukasi digital itu main sebetulnya kalau aku lihat di sana ya. Karena di sisi lain tech giants, investor mau masuk ke Indonesia, tapi rata-rata yang mau masuknya itu ini aku ada produk, aku ada teknologi itu aku. Iya. Jadi jualan sebenarnya. Betul. Jadi malah jualan. Tapi kalau misalnya mereka di-convert, investnya itu di people, kayak tolong dong edukasi
masyarakat Indonesia yang banyak ini yang tadi targetnya 9 juta gitu, itu dibagi-bagi aja. Dibagi-bagi sama tech giants A, B, C, D gitu ya. Terus mereka disuruh belajar jadi IT expert. Ya. Dan kemudian mereka Bisa kerja di inspired, situ. bisa kerja di situ, atau nanti bisa jadi builders, jadi produsen, balik lagi. Di sana balance-nya itu di sana. Jadi bukan cuma at some point mereka akan jadi IT expert untuk produk A, gitu, yang ngasih quote unquote sponsor untuk danain pelatihan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga kasih inspirasi di Kombiji atau melalui Pak Ono atau melalui siapapun, bahwa ekosistem digital Indonesia itu mau menuju berdaulat gitu loh. Jadi jangan berhenti sampai IT expert, tapi lanjutkan sampai jadi builder gitu. Gue lagi mikir ke arah inovasi sih. Inovasi. Itu nggak apa-apa ya, maksudnya edukasi, empowerment supaya mereka punya skillnya dari sisi product knowledge segala macam, terus bisa ngoperasin nggak masalah. Cuman kan kita tahu nih mungkin nggak fit sama environment di Indonesia ya. Jadi perlu inovasi buat ngejas supaya produknya cocok sama Indonesia. Paling blow on adalah Ada research center ya Pak? nggak tahu research center, saya belum tahu bentuknya apa. Soalnya kalau di software kan sebetulnya inovasinya bisa di rumah masing-masing juga sih sebenarnya. Nah, bisa nggak dibikin apa ya insentif seperti apa supaya inovator levelnya yang tukang ngoprek nih. Kalau hackathon kayak gitu. Wah, kayak gitu. Bisa hackathon segala macam supaya mulai muncul inovator-inovator tadi. Dan ini yang nanti bisa diangkat ke atas lagi. Sebenarnya menarik tuh ya, karena Iya. kita Indonesia itu sekarang lagi banyak technological projects yang lagi ongoing kan, ya dari digital rupiahnya dan lain-lain kan. Itu kalau jadiin hackathon semuanya. Kayaknya menarik banget. Sponsored by Ralin dan Mumiti ya kan? Ini contoh paling sederhana. By who? Supported by Kombiji. DJ. Bukan sponsored, supported. Support itu terbuka. Basically ini sistem terbuka, open government, right? Jadi dari situ API-nya segala macam bisa diakses untuk inovasi diciptakan. Ini real yang terjadi gini nih, misalnya besok Juni itu ada hackathon teman-teman Pertamina SKK Migas. Ya. Mereka hackathon AI. Oke. Soalnya mereka butuh AI banget kan. Nah, BI juga ngadain hackathon juga sih AI. Nah, saya biasanya nego. Saya kebetulan juri nih, yang di SKK Migas juri. Saya nego nih, boleh nggak subset dari datasetnya dilepasin supaya kita bisa ikut ngoprek. Susah banget. Nah, soalnya kan kita, kalau udah main AI kita butuh dataset ya, buat ngoprek main segala macam. Data nggak bisa dilatih. Iya, dan kita orang Indonesia butuh banget buat explore itu semua, terus menguasai ilmunya. Tapi kan kita butuh mereka ngerilis datasetnya supaya kita bisa ngontak. Nah, itu perlu nego-nego. Ono sendirian nggak kuat nego. Bapak telepon saya aja. Nah, saya akan coba. Kita kan nggak tahu. Amin. Aku, Terima I kasih. always try. Kita deal di sini ya. Deal lah. Bapak will be my staff ahli. Staff ahli pada staff khusus. I mean, Irfan, for example, Irfan and me, we have calls on a regular basis just for me to get updated about this space because I'm not someone from this space, but I'm not someone from this space, and I need many ears to be sensitive, to be aware to what the dynamic changes are from ground level, from the business side, from the educational side, from the visionary side, iconic person. Jadi maksudnya aku melihat role aku sebagai staff khusus ini di kemitraan global for sure networking ya Mbak. So I go abroad when it's necessary because networking, it's important to have a physical presence of someone yang dari Indonesia di sana untuk merepresentasikan Indonesia, either in the Camp Kombiji space, and for us to be present there so they can remember, because people often forget there's many countries. So if you have someone that's presence is felt, it's very important to be there. Secondly, as a mouthpiece, because I'm from the media, I grew up in entertainment, so I feel that my role is to learn as much as I can now that I'm in this space, untuk belajar dari Pak Ono dan Irfan dan menyuarakan itu to the masses and to remind people this is important, please learn it. I'm also learning, so it's for me to learn together. And sometimes I get confused, but I think the confusion when you're authentic about it and real, that we're all confused in this space because it's such a technical thing. And now Bapak has
given us the data only 600,000. Iya. And out of Itu that, 6%, 9% doang. 9% out of that. Jadi gimana lagi maksudnya ya rakyat-rakyat kayak aku yang sebenarnya nggak in touch with high tech at all, right? Except for our smartphones, which is available to everyone, can be more sensitive and can prioritize this knowledge because this is the future and this is where we need to keep our attention. Ya, kita harus mulai build Indonesia untuk ini memang. Yeah. Mungkin sebagai penutup, ini aku mau dengar dari teman-teman satu-satu, mungkin dari Ralin dulu. Harapan Ralin untuk masa depan Indonesia di dunia digital Yeah. Itu seperti apa? Boleh dulu kan? Kebijakan utama kita di Kemkom Digi untuk Indonesia yang maju, inklusif, dan tangguh bisa berkompetisi dengan negara lain untuk transformasi digital ada 4 pilar, mulai dari infrastruktur, masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan. Jadi 4 pilar ini dikuatkan, misalnya untuk infrastruktur, connectivity, untuk masyarakat, untuk lebih digital lagi, that digital literacy ditingkatkan, pemerintah, sistem-sistem yang kita gunakan misalnya. So, these 4 pillars is how we see it technically in Kemkom Digi, dan menuju Indonesia Emas ini kita berharap bahwa dari kita sendiri, masyarakat Indonesia, bukan hanya ada produsen, tapi kita menjadi kedaulatan digital itu kita menjadi pioneer dan benar-benar leader in this space, at least for our own country first. Jadi makanya TKDN ini sangat penting ya, untuk kita paham bahwa local, we need to be biased towards local. Gitu, we need to be biased towards local. Cinta produk dalam negeri ya? Iya, bukan hanya cinta, tapi it has to be, of course, fair kan. Products like Awan.io, for example, they have the level that can compete with foreign, but sebagai orang Indonesia, we need to make people aware that ini lokal, dan ini foundernya lokal, dan will invest in the education of other locals, other masyarakat Indonesia juga. Jadi siapa yang benar-benar invested secara soul level itu yang harus kita bantu. Soul level. Soul level. Wow. I'm sorry. Wow. You know, on a soul yeah, it's really level. great, Because yeah. the thing is, there's a lot of people juga yang bilang mau invest di Indonesia hanya sekedar jualan atau supaya kita kayak, oh mereka mau invest ya, oke deh. Padahal sebenarnya untuk jualan, it's not really authentic, not from the heart, not from soul level gitu loh, nggak ikhlas. Yeah. Jadi sit for that gitu ya. Kita kan kearifan lokal ya, It ikhlas, works you know. actually, yeah. Jadi when I met Irfan, I really felt that, okay, I have the attention and the followers. Irfan has the technology and something good that he can sell. So we should partner up for sure. And then Pak Ono is just our mascot. The tech icon of Indonesia, Pak Ono harusnya. Saya masih banyak harus belajar sih Mbak, tapi yang saya yakin itu yang ada di Kemkom Digi sekarang, Pak Nezar, Bu Mutia, Pak Angga, dan sekjen kita yang udah lama sekali, very technical person, dirjen yang ada ya Pak Ismail. Saya banyak belajar dari mereka dan saya bisa lihat mereka integritasnya tinggi, dan hopefully individu-individu inilah that makes up negara dan pemerintahan yang bisa kita percaya gitu. Karena pada akhirnya kalau kita critical terus against the government or for the government, ya nggak akan maju. Harus very very constructive criticism, dan konstruktif inilah makanya kita perlu bantuan Pak Ono, Irfan, gimana how to construct that gitu. Dan harus berani berbicara, harus berani muncul, harus berani dengan gebrakan-gebrakan yang Pak Ono ini bilang kayak ini susah ya, gimana ya kita bisa gitu. Datengin aja individu-individunya within that space kan. Because every role has a face. Before aku di government kan, I thought okay, the government, this ministry, but within the ministry there's so many brilliant people. And this is the brilliant people that we need to, because from networking, I know this is divulging, but from networking and menjadi global, kemitraan global jadi staf khusus ini, saya sadar bahwa sebenarnya yang membedakan kita itu bukan bahasa, sebenarnya niat dan soul level connection itu. Karena kalau saya ketemu beberapa mitra global kita yang misinya itu sama, for the betterment of the world and the betterment of their people, because from their people is also part of the world. Your country is my country, like we're all humans here. So when you understand that, there's not much that
kita harus obok-obok lagi regulasi atau apa. Kita udah saling percaya, kita udah punya niat yang sama. Ayo kita bikin mudah aja deh, bikin gampang gitu. Timan, same question, tapi ditambah untuk Awan.io sendiri gitu, harapanmu untuk kedepannya dan bagaimana caranya bisa membantu Indonesia di kedaulatan ini. Setelah discussion ini, I felt like Indonesia harusnya nggak lagi gelap ya, harusnya ya, karena we have the same vision ya. Pak Ono dari expert di industri IT yang udah lama banget. Ralin has the same vision dari sisi kementerian, dan saya juga ngelihatnya ini adalah satu movement yang nggak boleh putus di acara podcast doang. Ini adalah satu movement yang memang harus kita jalanin. Harus kita eksekusi, Pak Ono. Movement di mana bukan cuman segelintir developer atau tech builders dari Indonesia doang yang bisa contribute ke Indonesia, tapi kita bisa generate more technical builders, more produk-produk dari Indonesia gitu ya, yang memang bisa dipakai dan sustain di negara sendiri. Contoh beberapa customer yang udah percaya sama Awan.io dari public sector, even Bursa Efek Indonesia itu udah pakai Awan.io. Mereka segitu percaya dan mereka adalah early adopter, compete with foreigners teknologi gitu ya. Ini adalah satu hal yang harus diapresiasi. Gimana bangganya kita bisa compete with tech giants dan bisa berdiri dan ngasih kontribusi ke Indonesia. Itu yang saya harapkan, bukan cuma buat Awan.io tapi juga buat the entire ecosystem, buat tech builders, buat akademisi, buat universitas, kemudian buat partner-partnernya, local tech company, distributor, sistem integrator. Pokoknya percaya bahwa pemerintah itu mendukung produk dalam negeri gitu ya. Even kemarin ada ada pembahasan deregulasi TKDN dan lain sebagainya, itu jangan mematahkan semangat kita untuk terus contributing ke ke Indonesia gitu ya, melalui local tech builders ini. Jadi mungkin itu ya harapan saya buat teknologi ekosistem di Indonesia. Ya kalau buat Awan.io, ya mudah-mudahan kita akan launching di beberapa negara, karena kita udah ada satu perjanjian agreement global partnership dengan salah satu global tech player juga ya untuk hardware. Jadi kita bisa penetrate marketnya bareng sama hardware gitu. Jadi kita bisa keluar itu. Nah itu target kita tahun ini, dan bisa sustain di Indonesia juga di luar sana, dan yang paling penting kita bisa bermanfaat ya. Dan berkah buat Awan.io-nya, buat yang pakai, dan buat semuanya. Berkah, ikhlas, soul level. Ikhlas, berkah. Ini apa? Apa, Mbak? Fawano. Ikhtiar. Iya. Etika. Ini ikhlas mah udah lewat, Bapak. People, proses, dan teknologi ya Pak ya. Itu kan tadi ya Pak ya yang harus ya. Itu pilarnya. Itu pilarnya. Harapan Bapak untuk Indonesia apa nih untuk Indonesia dari tiga segi itu? Tiga-tiganya. Enggak, ujungnya aja ya. Yes. Ujungnya sebenarnya yang saya sebut tadi ini cuma 2 kalimat sih sebenarnya. Cuman PR-nya gede ya. Yang tadi saya pengennya bangsa ini jadi builder sama producer builder. Tuh, jangan cuma sekedar konsumen. Tapi kan kita tahu tadi PR-nya ya. Input 6 juta, output 600.000, 9% engineering. Jadi ini PR gede banget sih sebenarnya. Tapi tadi Ralin udah cerita soal Program digital talent segala macam, itu sebenarnya positif banget. Syukur-syukur bisa integrate ke dalam kurikulum juga gitu. Jadi mudah-mudahan kita punya SDM yang seperti itu. Yang kedua, kalimat kedua saya itu sebetulnya itu cita-cita saya waktu saya jadi Eisenhower Fellow. Jadi saya Eisenhower Fellow sebenarnya sempat 3 bulan ya di US waktu itu. Ceritanya sederhana waktu saya jadi, waktu itu saya minta sama Eisenhower Fellow, saya pengen lihat telecommunication infrastructure di rural.
Saya lihat di US, di ruralnya kayak gimana, dan mereka tuh merakyat banget. Tapi kuncinya satu sih sebenarnya. Kalau di US kan ekivalennya Komdigi kan FCC ya. Iya. Iya. Ternyata yang rural bukan FCC. Department of Agriculture. Oke. Ya sama juga dengan di Kemkom DJ ya Mbak, kita ada sistem yang AI yang mengatur ketahanan pangan sekarang. Ya, we also have technology for ketahanan pangan. So Nah, kalau ini maksudnya infrastruktur telekomunikasi. yeah, so agriculture actually karena di rural area di sana kan semuanya farms. Ya mungkin that's even more ini ya, the closer to the roots. Is that why? Bukan, maksudnya gini. Di petani-petani, mulainya dari listrik masuk desa, terus telepon masuk desa, akhirnya internet masuk desa, tapi semuanya yang handle pertanian. Kenapa departemennya yang Jadi si FCC dia fokus ke operator besar, kayak BEL segala macam, yang ruralnya beda yang handle-nya gitu. Kenapa? Itu kolaborasi antar lembaga bisa sih Pak, antara agriculture sama Komdigi itu. Tapi intinya Karena gitu, manfaatin saya takutnya pemetaan gitu sih. lahan. Ya, itu ntar kita bikin rame-rame ya. Tapi ceritanya gitu. ini panjang ini? Jadi waktu saya fokus ke situ, saya mikirnya sederhana sih. Saya pengen bangsa ini bisa hidup dari otaknya, bukan dari otot. Itu yang gerakin saya semua akhirnya, dan ujungnya jadi produsen. Keren. Dan itu udah 30 tahun. Dari otaknya daripada ototnya. Ya, Luar biasa. Terima kasih Pak Ono. sama-sama. Terima kasih kali. Terima kasih. Terima kasih Ihsan. thank you. Banyak sekali yang bisa dibahas di sovereignty digital. Facetnya banyak sekali dan ini sangat-sangat relevan sekarang. Apa benar kita punya kendali terhadap data dan infrastruktur digital kita? We're getting there. Kita ke arah sana sekarang. Dan perlahan-lahan kita juga memperkuat people, proses, dan teknologinya. Supaya kearifan lokal tersebut, seperti yang tadi kita sebutkan, supaya keikhlasan tersebut, supaya kita bisa memang benar ikhlas gitu mempergunakan teknologi Indonesia. Bukan hanya karena terpaksa, tapi karena memang bagus dan cocok. Nama saya Pani Saswadoyo. Ini adalah Bloomberg Technos Podcast Technozone. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.